Sebuah kejadian mengenaskan terjadi baru-baru ini. Seorang bocah perempuan bernama Ramisya Baziga yang berusia 8 tahun harus meregang nyawa akibat digigit hewan peliharaannya seekor anjing jenis pitbull klasik. Peristiwa ini terjadi di rumahnya Jalan Candi Penataran, Kelurahan Mojolangu, Kota Malang. Menurut penuturan Kapolres Malang Kota, AKBP Hoiridun Hasibuan, ia mengatakan bahwa kejadian terjadi di saat keadaan rumah sedang sepi. Sedangkan Ramisya sendiri, kala itu sedang bersama neneknya Sri Hartati. Ketika sang nenek sedang menjalankan sholat zuhur, ia mendengar ada jeritan yang ternyata datang dari cucunya yang kala itu sedang digigit oleh anjing peliharaan kedua orang tuanya. Setelah didatangi sang nenek, bocah yang biasa disapa Sasa ini pun sudah terjatuh. Namun gigitan anjing pun belum dilepaskan. Akhirnya sang nenek pun memanggil para tetangga, hingga akhirnya pitbull tersebut melepaskan gigitannya. Sayangnya, nyawa korban sudah tidak bisa ditolong lagi. Hingga kabar ini diturunkan, belum diketahui pasti mengapa anjing tersebut menggigit korban. Salah satu versi menyebutkan bahwa korban sedang bermain dan mainannya jatuh dekat anjing. Kemudian saat hendak mengambil mainannya, korban pun akhirnya diterkam oleh anjing berwarna putih coklat tersebut. Ya main-main ada barangnya yang jatuh yang mendekati anjing, akhirnya diambil dikira anjing itu tidur tapi ternyata enggak, anjing itu akhirnya sama anjing disaut juga. Akhirnya timbul ada luka-luka di leher dan segalanya dan timbul sampai saat ini sampai bisa meninggal itu tadi anaknya. Sampai saat ini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi atas kejadian itu. Sementara anjing yang bernama Sapi ini sudah diamankan dan dititipkan ke salah satu pecinta anjing jenis pitbull. Sementara itu, korban yang merupakan siswa kelas 2 SDN Belembing 3 Kota Malang, kini sudah dikebumikan di TPU Sudimoro, Kota Malang. Insiden naas itu pun sontak saja langsung menjadi viral. Banyak orang yang lalu bertanya-tanya bagaimana seekor anjing bisa mengakibatkan kematian seorang manusia. Melanie Subono yang termasuk salah satu selebritis hobi memelihara anjing pun akhirnya angkat suara soal adanya kejadian naas tersebut. Ia mengaku turut prihatin dan juga berduka dengan kejadian yang dialami Sasa. Pertama-tama banget kita mengucapin dulu turut berduka cita untuk keluarganya. Pastinya, it's not a good news dan kita menyesali yang terjadi. But on the other hand, gini, buat aku, sama seperti manusia, kalau apapun reaksi yang keluar dari satu makhluk hidup pasti ada pancingan yang muncul gitu. Balik lagi sampai hari ini, sampai detik ini kan kronologisnya berbeda-beda nih di mana-mana. Tapi apapun perbedaan itu yang aku tanggap adalah intinya anak itu berusaha mengambil sesuatu dari binatang, dari si pitbull itu namanya siapa? Sapi ya. Dari si sapi gitu. Nah, itu kan sebenarnya refleks. Kebetulan mungkin pitbull dan anak kecil gitu. Pitbull badannya sebesar itu, dia anak kecil, dia langsung kena leher, akhirnya anak itu harus meninggal gitu. Which is sangat disayangkan. Walaupun kita berdua hidup dengan pitbull tuh sehari-hari gitu. Saya tidur dengan pitbull, malah pitbull saya baru meninggal, cuman sama kok dengan binatang lain gitu. Pada dasarnya binatang itu tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kalau dia tidak merasa terancam atau dia tidak merasa threaten yang mendadak gitu loh. Karena insiden ini, tidak sedikit orang lalu mempertanyakan kelayakan anjing pitbull sebagai hewan peliharaan yang aman. Jika dilihat dari bentuk fisiknya, anjing jenis ini memang terlihat garang. Dengan badan yang dipenuhi otot, giginya yang tajam serta matanya dengan sorotan tajam dan siap menyerang. Anjing ini dikenal sebagai anjing yang perkasa dan tidak akan melepaskan gigitan terhadap lawannya dalam kondisi apapun. Bahkan dalam garis murninya, anjing ini merupakan jenis petarung yang sering diadu dengan banteng. Meski terlihat seram, ternyata pitbull sebenarnya bisa menjadi anjing yang sangat bersahabat jika anjing ini tidak dididik sebagai petarung. Sebenarnya kalau kita bicara jenis pitbull sendiri, memang dia dibesarkan, dikembangbiakan itu untuk tujuan tertentu. Yang pertama untuk bertarung, yang kedua untuk loncat, jumping ya, dan ketiga untuk pulling, dia menarik sesuatu. Karena memang mereka terlahir dengan energi yang tinggi. Jadi karena ketiga kategori itu, makanya terkesan pitbull itu buas. Treatment sang pemilik memang sangat menentukan perilaku anjing jenis apapun. Sayangnya, karena memiliki wajah yang sangar dan badan yang kekar, pitbull lagi-lagi dicap sebagai anjing yang buas, bahkan bisa membunuh manusia sekalipun pemiliknya. Hal ini sangat disayangkan oleh Melanie. Stereotip masyarakat sudah sangat salah kaprah. Padahal apapun jenis anjing, dia akan berperilaku sesuai dengan sang pemilik. Golden aku lebih galak dari pitbull aku loh. Padahal orang bilang golden paling manis.
karena memang waktu itu dididiknya begitu. Sebenarnya gimana kitanya juga kok gitu. Kisah anjing menggigit majikannya memang bukan kasus yang baru. Bukan hanya dilihat jenis anjingnya saja. Namun banyak kasus yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Bagaimanapun, seorang pemilik anjing memang sudah sangat seharusnya mengenal dan mengetahui bagaimana bertindak dan mendidik peliharaannya itu. Ya pada hakikatnya gini Mbak, kemungkinan anjing memakan manusia itu bisa. Tapi itu kecil kemungkinan karena kita bicara lagi naluri alamiah dia. Pada saat seekor binatang kelaparan, dia akan melakukan apapun untuk melangsungkan kehidupan dia untuk survive di alam sini gitu ya. Jadi manusia juga gitu. Setelah kejadian ini, Melanie berharap banyak orang dan pemilik anjing lebih memperhatikan lagi apakah dirinya siap untuk memelihara makhluk hidup tersebut dan bukan karena tren saja. Untuk pitbull sendiri, sang pemilik harus memiliki gaya hidup yang aktif agar bisa mengikuti sifat pitbull sendiri. Sedangkan untuk pitbull yang kini tengah diamankan, sebaiknya si anjing mendapatkan adopter yang bisa menyeimbangi karakteristiknya. Makanya kita sampai bikin kayak gini live ini apa segala macam itu tuh ngasih tahu, ngasih insight, ngasih awareness, ngasih edukasi, ngasih input. Hey, jangan cuma ngeliat Selena Gomez bawa anjing kemana-mana terus kayaknya lucu, that's it gitu. It's not. Ada tanggung jawab kita. Gue sudah kehilangan jam tidur gue di atas jam 6.15 pagi, mau kata biar gue manggung baru pulang jam segitu gue bangun karena itu jam mereka makan. Ya itu bagian dari tanggung jawab gue gitu. Banyak hal yang kita kontrak seumur hidup. Bayi pada umur tertentu dia udah bisa makan sendiri, ke WC sendiri, apa sendiri. Dia sampai mati loh. Kita akan bertanggung jawab atas mereka. Dia nggak akan pernah bilang bisa sakit apa. Kita yang harus ngebawain pupnya, kita harus tahu. Jadi banyak sekali orang cuma memelihara karena tren sehingga kasus-kasus seperti itu banyak terjadi. Harus yang orang yang lifestyle-nya aktif, hobi jogging, hobi lari, hobi sepeda, hobi olahraga lah. Karena dengan membangun lifestyle seperti itu, ya kita punya, ibaratnya si anjing punya tandem yang bisa dilampiaskan energinya untuk lari, untuk jogging, segala macam. Tapi kalau tipe-tipe pemilik yang hanya tiduran di sofa nonton TV, ya pitbull bukan jawaban dari binatang peliharaannya. Ya. Gitu kan ya udah cari. Balik lagi deh, cari tahu dulu baru ada. Dengan adanya kasus ini, kita berharap bisa belajar dari semua kesalahan yang ada. Tayangan ini mengingatkan kita bagaimana agar kita seyogyanya tetap waspada dan mawas diri untuk diri kita sendiri dan juga para pemilik hewan peliharaan. Bahwa kejadian buruk bisa kapan saja terjadi.